sip, menangis, suara vegetatif, batuk, bersin, suara mencerminkan keadaan fisik mereka. 2 sampai dengan 5 bulan, cooing dan tertawa untuk mengembangkan konsonan awal dan suara dari bagian belakang tenggorokan. 4 sampai 6 bulan, bermain vokal dan mengoceh, dan ucapan trills bila bial umum. Tahap perkembangan bahasa anak, presentasi oleh Khalid A. Haras, Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia 2014. Kita baca pengantar dulu. Yang pertama, anak kita dapat berbahasa dengan lancar memerlukan latihan yang intensif dan bertahap. Kemajuan kemampuan berbahasa berjalan seiring dengan perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosialnya. Perkembangan bahasa anak ditandai oleh suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyi atau ucapan yang sederhana menuju tuturan yang lebih kompleks. Perkembangan bahasa anak itu dipengaruhi oleh bakat bawaan, lingkungan, atau faktor lainnya yang menunjang perkembangan fisik dan intelektual. Tahap pralinguistik. Tahap pralinguistik adalah fase waktu sebelum anak-anak mampu mengatakan kata-kata pertamanya yang bermakna yang berlangsung dari sekira usia 0 sampai 13 bulan. Selama fase ini, bayi akan memperhatikan benda-benda nonverbal dan cara menunjuk dan menyentuhnya. Cara bayi berkomunikasi dengan menangis, berleter, dan mengoceh. Tahapan perkembangan komunikasi bayi. Tahapan komunikasi bayi 0 sampai 2 bulan, refleksif, menangis, suara vegetatif, batuk, bersin, suara mencerminkan keadaan fisik mereka. 2 sampai dengan 5 bulan, cooing dan tertawa untuk mengembangkan konsonan awal dan suara dari bagian belakang tenggorokan. 4 sampai 6 bulan, bermain vokal dan mengoceh, dan ucapan trills bila bial umum. 6 sampai 12 bulan, reduplikasi mengoceh seperti mama, mama, dan sebagainya. Kontrol pitch perkembangan, kemampuan untuk menjajaki beberapa konsonan dan vokal. 9 sampai dengan 18 bulan, mengoceh non-reduplikatif, bervariasi dari konsonan dan vokal. Tahap kemampuan berbicara anak usia 0 sampai 1 bulan, kemampuannya respons bayi saat mendengarkan suara dengan melebarkan mata atau perubahan irama pernapasan atau kecepatan mengisap susu. 2 sampai 3 bulan, respon bayi dengan memperhatikan dan mendengarkan orang yang sedang berbicara. 4 bulan, menoleh atau mencari suara orang yang namanya dipanggil. 6 sampai 9 bulan, babiling, mengerti bila namanya disebut. 9 bulan, mengerti arti kata jangan. 10 sampai 12 bulan, imitasi suara, mengucapkan mama atau papa dari tidak berarti sampai berarti. Kadang-kadang meniru 2 sampai 3 kata. Bayi yang mengerti perintah sederhana seperti ayo berikan pada saya. Tahapan kemampuan berbicara anak usia 13 sampai dengan 15 bulan. Perbendaraan 4 sampai 7 kata, 20% bicara melalui dimengerti orang lain. 16 sampai 18 bulan. Perbendaharaan 10 kata. Beberapa dia meniru kata yang diucapkan oleh orang lain. 25% dapat dimengerti orang lain. 2 sampai 24 bulan. Perbendaharaan 50 kata, kalimat 2 kata, 17% dapat dimengerti orang lain. 2 sampai 25 tahun. Perbendaharaan 400 kata, termasuk nama, kalimat 2 sampai 3 kata. Mengerti 2 perintah sederhana sekaligus. 3 sampai 4 tahun, kalimat dengan 6 kata. Bertanya, bercerita, berhubungan dengan pengalaman, hampir semua dimengerti orang lain. 4 sampai 5 tahun, kalimat dengan 6 sampai 8 kata. Menyebut 4 warna, menghitung sampai 10.
Perlu diwaspadai pada usia 6 bulan, bayi tidak melirik atau menoleh pada sumber suara yang datang dari belakang atau sampingnya. Pada usia 10, bayi tidak merespon bila dipanggil namanya. Pada usia 15 bulan, anak tidak mengerti atau merespon terhadap kata tidak atau jangan. Pada usia 21 bulan, anak tidak merespon terhadap perintah duduk, sini, atau berdiri. Pada usia 24 bulan, anak tidak dapat menunjuk dan menyebutkan bagian tubuh seperti mulut, hidung, mata, atau kuping. Bila hal-hal di atas terjadi, sangat disarankan agar orang tua segera berkonsultasi dengan ahli perkembangan anak supaya keterlambatan bicara dapat dideteksi dan ditangani lebih dini. Cara mengembangkan kemampuan bahasa anak menurut William Scheer, MD, dan Martha Scheer, LN, berdasarkan hasil-hasil penelitian, bayi yang normal akan mendengar ketika diajak bicara ibunya. Dalam buku Baby Book, Everything You Need to Know About Your Baby from Breath to Age 2, mereka mengatakan bahwa cara ibu berbicara pada bayinya memang lebih menentukan dalam berkomunikasi. Kiat-kiat berkomunikasi dengan anak bayi. Tatap mata bayi saat berkomunikasi. Yang kedua, panggillah namanya. Yang pertama, maksudnya tatap mata bayi saat berkomunikasi. Pandanglah mata bayi sebelum mengajaknya bercakap-cakap. Hal itu akan membuat bayi merasa diperhatikan. Panggillah namanya. Bayi memang belum bisa mengasosiasikan dirinya dengan sebuah nama, tapi kalau namanya sering dipanggil, ia akan merasa nama itu istimewa karena telah pernah didengarnya. Gunakan bahasa yang sederhana. Gunakan kalimat 2 atau 3 kata dan huruf vokal yang pengucapan dinyaringkan seperti Raffi, anak baik. Untuk menyebut diri Anda, gunakan kata panggilan seperti mama dan papa dan sebagainya. Hidupkan suasana. Bayi akan lebih mudah mengingat kata-kata yang berasosiasi dengan sikap tubuh. Jadi lakukan kegiatan yang membuat suasana bersama bayi tetap hidup. Misalnya bertepuk tangan bila mengatakan sesuatu yang ada hubungannya dengan tepuk tangan, atau menjentikan jari, atau mengacungkan jempol, dan sebagainya. Ajukan pertanyaan, Raffi mau mandi atau mau dadakah sama ayah? Adalah bentuk pertanyaan yang secara alami akan memperjelas suara pada akhir kalimat ketika kita mengharapkan tanggapan dari seorang anak. Berikan umpan balik bila bayi merespon atau ketika ia membuka percakapan dengan senyuman, bahasa tubuh atau dekutan yang menawan hati. Tirulah vokalisasinya dan ulangi kembali. Dengan meniru bahasanya, nilai bayi terhadap hal itu akan bertambah dan bayi akan terdorong untuk terus menyampaikan maksudnya. Bahasa bayi dan perkembangannya. Bahasa respektif masa variabel dimulai dari tangisan pertama sampai bayi dapat mengucapkan kata pertamanya. Bayi memproduksi bahasa pralinguistik sesuai dengan bahasa pengasuhnya. Ucapan pertamanya adalah cooking atau suara seperti vokal tertentu seperti au atau u yang biasanya terdengar saat bayi berusia 4-6 minggu. Bahasa ekspresif masa verbal. Bahasa ini menunjukkan kemampuan bayi untuk mengeluarkan kata-kata yang berarti seperti kata mama atau papa, dan biasanya terdengar saat bayi berusia 12 sampai dengan 18 bulan. Bahasa visual. Bahasa visual dimulai beberapa minggu setelah kelahiran bayi. Bahasa ini merupakan bahasa yang dapat dilihat melalui perubahan sikap tubuh atau ekspresi wajah bayi, baik itu dalam keadaan gembira, sedih, marah, ataupun berbagi emosi lainnya. Ciri bahasa visual. Senyum sosial terjadi pada suatu bayi berusia 4-6 minggu. Bayi mulai memperhatikan orang dewasa yang sedang berbicara, dan ketika orang dewasa tersebut berhenti bicara, bayi akan mengeluarkan suara lagi. Ini merupakan dasar adanya interaksi pada seorang anak yang merupakan awal tahapan bicara. Hal ini terjadi pada saat bayi berusia 2-3 bulan. Ciri bahasa visual. Bayi terlihat mencari sumber suara bila ada yang mengajaknya bicara saat ia berusia 4 sampai dengan 5 bulan. Bayi menikmati permainan seperti ciluba saat ia berusia 6 sampai 7 bulan. Bayi mulai menggunakan tangannya untuk melakukan kegiatan sederhana seperti melambaikan tangan seperti ekspresi interaksi sosial pada saat ia berusia 9 bulan. Bayi memperlihatkan keinginan pada suatu objek dengan meraih atau menangis bila tidak mendapatkannya. Hal ini terjadi pada usia 9-12 bulan. Bayi mulai menggunakan jarinya untuk menunjuk benda-benda yang diinginkan ketika usianya mencapai 12 bulan. Alasan bayi berkomunikasi. Bayi berkomunikasi
untuk berbagai alasan, tapi alasan ini dapat paling sederhana dikategorikan ke dalam dua kelompok: komunikasi imperatif, komunikasi deklaratif. Cukup sekian, mungkin yang berikutnya akan dibahas di lain waktu jika sempat. Terima kasih.